Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang maha mulia, Engkau yang menyingkapkan kemuliaan putra-Mu di atas gunung yang kudus. Kini bukalah mata hati kami, agar kami melihat Yesus dalam kemuliaan-Nya. Bukalah telinga kami, agar kami mendengar sapaan-Mu. Ubahlah kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, yang telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, dan kini dimuliakan di atas segala nama. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan penenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci pada siang hari ini terambil dari Injil menurut Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak pembacaan ini baik-baik. Dengarkanlah firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang berada di ruang ibadah ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di ruang kelas Pelangi Kasih. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik? Yakin baik? Kalau nggak baik juga bilangnya baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau tidak baik pun tidak apa-apa, kita pasti tetap punya alasan untuk bersyukur hari ini. Amin. Amin ya. Saudara-saudara, di awal perenungan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memejamkan mata untuk sejenak sampai nanti saya instruksikan untuk membuka kembali. Jadi mari pejamkan mata Anda untuk sejenak saja. Pejamkan mata ya. Saya ingin Bapak Ibu Saudara membayangkan. Bayangkan ada orang yang tinggal di sebuah perumahan yang sangat mewah.
Lalu yang kedua, saya ingin kita membayangkan ada orang yang tinggal di area yang sangat kumuh, kotor, bau. Menurut saudara, orang yang mana yang menggambarkan kemuliaan? Saudara tidak perlu jawab, tapi tetaplah memejamkan mata. Sekarang saudara bayangkan pemimpin nomor 1 di sebuah negara, siapapun itu. Lalu saudara bayangkan seorang narapidana. Kira-kira orang yang mana yang menurut Anda menggambarkan kemuliaan? Sekarang saudara bayangkan seorang dengan harta yang begitu berlimpah. Lalu bayangkan seorang tunawisma yang tidur di pinggir jalan. Menurut Anda mana yang menggambarkan kemuliaan? Sekarang bayangkan orang yang sehat bugar, segar bugar, fit. Lalu bayangkan orang yang terbaring sakit. Yang mana yang menurut Anda menggambarkan kemuliaan? Saudara, sekarang boleh buka mata saudara. Kelompok mana yang menggambarkan kemuliaan saudara? Kelompok pertama atau kelompok kedua? Pertama ya tante ya, semangat banget ngomong pertama ya, bagus. Luar biasa, senang kalau jemaatnya semangat ya. Kelompok pertama ya saudara-saudara ya. Rasanya tidak ada seorang pun yang akan bilang bahwa kelompok kedua itu yang menggambarkan kemuliaan. Nah saudara-saudara, memang secara alamiah kalau kita bicara tentang kemuliaan, kita itu akan memikirkan kemuliaan itu tidak mungkin ada kaitannya dengan kesusahan atau penderitaan. Jadi kalau bicara tentang kemuliaan saudara-saudara dan bicara tentang penderitaan, kita akan melihat dua hal ini sebagai sesuatu yang bertentangan, bertolak belakang. Kita melihat yang namanya kemuliaan dan penderitaan itu seperti minyak dan air yang gak akan mungkin pernah bisa bersatu. Karena itu saudara-saudara, kita sangat kesulitan melihat orang yang menderita sebagai orang yang mulia. Kalau kita melihat ada orang yang sangat menderita hidupnya, susah, sangat sulit bagi kita untuk bilang bahwa orang itu mulia. Nggak connect gitu saudara-saudara. Malah kita akan sangat mudah menilai orang yang menderita sebagai orang yang hina. Dan mungkin sekalipun kita tidak mengucapkan di bibir kita, tapi ada bisikan di hati kecil kita. Ketika lihat ada orang yang menderita, mungkin ada bisikan di hati kita. Ini orang dosanya pasti gede banget nih. Kita gak berani ngomong saudara-saudara, tapi mungkin ada pikiran itu di hati kita. Ini orang dosanya pasti gede, makanya hidupnya menderita. Nah, saudara-saudara, kita juga sulit menerima dan memaknai jikalau ada seorang yang kita pandang mulia lalu mengalami penderitaan. Kita pun sulit menerima dan sulit banget memaknai. Orang yang kita pandang mulia bisa aja misalnya orang yang kita nilai sangat taat, sangat setia, rajin beribadah, aktivis gereja, hidupnya kita lihat kayaknya bersih gitu ya, taat dan setia, pokoknya baik dah. Cek orang Sunda mah bager pisan gitu orang teh. Ketika ada orang yang bager pisan kos kieu, lalu orang yang bager pisan ini menderita saudara-saudara, muncul tanda tanya di kepala kita. Gak bisa terima, kita gak bisa terima, dan kita kesulitan memaknai. Kok bisa ya? Secara alamiah kita bertanya, kenapa ya Tuhan kasih dia penderitaan kayak gitu? Padahal orangnya bager pisan. Itu kalau orang lain yang menderita saudara. Nah kalau kita yang mengalami, dan kita mungkin melihat diri kita sebagai orang yang bager pisan teh, ketika kita mengalami penderitaan kita, Tuhan saya kan bager. Kenapa saya menderita seperti ini Tuhan? Apa dosa saya? Susah kita menerima.
menerima itu, memaknai itu, saudara-saudara. Karena bagi kita, saudara-saudara, secara alamiah, yang namanya kemuliaan sama penderitaan itu berbenturan, bertolak belakang, seperti minyak dan air. Nah, tetapi saudara-saudara, peristiwa transfigurasi Yesus di Gunung Tabor yang kita peringati hari ini meruntuhkan pemahaman ini, saudara-saudara. Saudara, tadi kalau saudara simak teks yang kita baca, Yesus mengalami perubahan wujud ya di atas gunung. Gunungnya tidak disebut gunung mana sebetulnya, tetapi berdasarkan tradisi diyakini gunungnya adalah Gunung Tabor. Nah, saudara-saudara, melalui peristiwa transfigurasi Yesus ini, saudara-saudara, peristiwa ini meruntuhkan pemahaman kita bahwa yang namanya kemuliaan itu berbenturan dengan penderitaan. Melalui transfigurasi Yesus mau menegaskan bahwa yang namanya kemuliaan sangat bisa berkelindan dengan penderitaan, sangat bisa, saudara-saudara, sangat bisa bersatu padu. Nah, di dalam perenungan pagi ini, saudara-saudara, saya akan bagi perenungan dalam dua bagian. Yang pertama, saya akan coba tunjukkan bagaimana peristiwa transfigurasi ini meruntuhkan pemahaman kita bahwa yang namanya kemuliaan itu berbenturan dengan penderitaan. Lalu bagian kedua, saya akan ajak kita merenungkan so what? Kalau memang yang namanya kemuliaan itu tidak berbenturan dengan penderitaan, bahkan bisa sangat berkelindan, so what? Apa artinya buat kita? Nah, saudara-saudara, peristiwa yang dicatat di Lukas barusan, yang disebut sebagai peristiwa transfigurasi. Kalau saudara lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, transfigurasi itu adalah perubahan bentuk atau metamorfosis. Nah, saya senang dengan istilah metamorfosis, saudara-saudara. Kalau metamorfosis biasanya kita kebayangnya apa? Kebayang apa, saudara-saudara? Kupu-kupu ya, berubah wujud begitu. Dan ini sangat dekat sekali dengan istilah Yunaninya metamorphoo, berubah wujud, berubah bentuk begitu. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau bicara tentang peristiwa Yesus berubah wujud ini, transfigurasi ini, saya paling suka istilah Jerman untuk istilah ini. Untuk peristiwa, istilahnya adalah die Verklärung, yang artinya adalah glorifikasi atau pemuliaan. Glorifikasi Yesus, pemuliaan Yesus, die Verklärung. Saudara, yang terjadi di Gunung Tabor ini adalah kemuliaan Yesus sebagai Sang Putra Allah, Sang Mesias itu dinyatakan secara supranatural dan sangat dramatis. Saudara, bahkan kalau kita bandingkan dengan catatan penulis Injil yang mencatat peristiwa kebangkitan, di keempat Injil di peristiwa kebangkitan tidak pernah digambarkan Yesus itu jubah putih berkilau-kilauan ketika bangkit. Nggak ada, saudara-saudara. Tetapi di Gunung Tabor digambarkan Yesus berubah wujud, jubah putih dan berkilau-kilauan. Kemuliaannya dinyatakan dengan sangat luar biasa. Dan sangat menarik ketika kita memperhatikan lebih detail kapan peristiwa ini terjadi. Saudara, kalau rajin baca Alkitab dan saudara adalah pembaca yang kritis, ada Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, maka saudara akan menemukan kadang-kadang catatan Injil ini waktunya bisa beda-beda nih urutan kejadiannya. Di Matius kayak gini, kok di Markus kayak gini ya? Kok di Lukas kayak gini, urutannya agak beda-beda. Tetapi di dalam case transfigurasi ini, ketiga penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, kompak semua mencatat peristiwa transfigurasi Yesus ini setelah peristiwa apa? Ini terjadi setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah, dan setelah Yesus memberitahukan bahwa dia akan ditolak, dianiaya, menderita dan akan mati. Lalu Yesus bilang, kalau mau ikut aku nih, aku yang akan dianiaya, akan mati ini, maka kamu pun sama. Kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan ikut aku. Dan peristiwa transfigurasi ini, saudara-saudara, terjadi sebelum Yesus menekuni jalan penderitaan sampai ia mati disalibkan. Jadi peristiwa transfigurasi ini sangat signifikan, saudara-saudara. Ini seperti menjadi penanda ada babak baru dalam pelayanan Yesus. Mulai transfigurasi Yesus, setelah transfigurasi Yesus, maka Yesus memasuki babak baru dalam masa pelayanannya, yaitu masa
menapaki Via Dolorosa, jalan penderitaan itu. Dan menarik sekali saudara-saudara, di dalam kalender gerejawi kita, di dalam tradisi Protestan pada umumnya, Minggu Transfigurasi, minggu yang hari ini kita rayakan, adalah minggu terakhir sebelum dimulainya masa Prapaskah yang akan dimulai hari Rabu Abu besok, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ketika kita memperhatikan ini, ada hal yang bisa kita renungkan, saudara-saudara. Transfigurasi Yesus ini diapit oleh percakapan tentang penderitaan dan pengalaman penderitaan Yesus. Ada transfigurasi Yesus diapit oleh percakapan tentang penderitaan, bahwa anak manusia akan mati, anak manusia akan ditolak, dan kamu kalau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, begitu ya, penderitaan saudara-saudara. Dan diapit oleh pengalaman penderitaan Yesus. Yesus yang akan menjalani jalan penderitaan itu sampai dia mati disalibkan. Di tengah-tengah ada peristiwa transfigurasi Yesus. Dan sebelum itu ada pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, Petrus memang mengaku Yesus sebagai Mesias dari Allah. Tetapi dia punya ide sendiri tentang Mesias. Seperti kebanyakan orang pada waktu itu. Buat mereka Mesias adalah penolong yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi dengan kekuatan militer. Karena itu buat Petrus nggak make sense. Kok Mesias ini bilang bakal ditolak, bakal mati? How can it be? Dia Mesias yang harus tolong kita. Dia Mesias yang mulia itu, yang kita nantikan selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin Mesias yang mulia itu menderita? Sulit dia terima, saudara-saudara. Jadi sama seperti kita, saudara-saudara. Buat Rasul Petrus, kemuliaan dan penderitaan itu berbenturan, nggak bisa nyampur seperti minyak dan air. Namun Yesus menunjukkan bahwa sesungguhnya kemuliaan dan penderitaan bisa sangat berkelindan. Saudara-saudara, di Gunung Tabor Yesus dimuliakan, berubah wujud, jubahnya berkilau-kilauan putih, saudara-saudara. Dan di Gunung Tabor itu terang benderang Yesus berubah wujud. Di Bukit Golgota Yesus juga berubah wujud. Berubahnya seperti apa? Mukanya sudah hancur, tubuhnya terjabik-jabik, penuh darah. Dan di kedua gunung ini kemuliaan Yesus dinyatakan. Di Bukit Tabor, saudara-saudara, Yesus berada bersama Musa dan Elia, tokoh yang sangat penting di dalam perjanjian lama. Musa adalah tokoh yang menerima Taurat dari Tuhan. Elia adalah nabi terbesar di sejarah Israel yang dicatat naik ke surga. Bahkan di hari terakhir nanti Elia akan datang lagi, saudara-saudara, dicatat di Maleaki. Nabi terbesar, saudara-saudara. Yesus hadir bersama dua tokoh besar di perjanjian lama ini. Di Bukit Golgota Yesus hadir bersama dua orang lain lagi. Siapa mereka? Penjahat kelas kakap yang dipandang hina oleh semua orang pada waktu itu. Dan di salib itu juga kemuliaan Yesus dinyatakan karena kasihnya untuk orang berdosa yang membuat dia rela naik ke atas kayu salib, mati buat kita semua. Ini saudara-saudara, Yesus menunjukkan melalui hidupnya bahwa jalan penderitaan itu adalah jalan menuju kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Saudara, tadi di nas pembimbing kita membaca Filipi 2 ayat 9-11. Tetapi sebetulnya itu satu bagian nyanyi yang seringkali disebut nyanyian kristologi, dimulai dari ayat yang kelima. Kita tadi cuma baca bahwa Yesus itu dianugerahkan nama segala nama, begitu ya. Tetapi kalau baca ayat-ayat sebelumnya, kenapa dia dianugerahi nama segala nama itu? Kenapa, saudara-saudara? Karena dia sudah turun ke yang paling bawah, titik paling bawah, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, menjadi hamba untuk semua. Bahkan dilihat sebagai orang berdosa, berjajar bersama para penjahat, padahal dia tidak bersalah, tidak berdosa sama sekali. Transfigurasi Yesus meneguhkan identitas Yesus sebagai Sang Putra Allah, Sang Mesias,
yang datang bukan dengan kekuatan militer, tetapi Sang Mesias yang datang dengan kasih, yang rela menderita demi orang yang Ia kasihi. Dengan demikian saudara-saudara, peristiwa transfigurasi Yesus, ketika kita lihat di dalam bingkai konteks itu, meruntuhkan pemahaman kita bahwa kemuliaan dan penderitaan itu seperti minyak dan air. Tidak, saudara-saudara. Sesungguhnya kemuliaan dan penderitaan bisa sangat berkelindan. Di dalam Kristus, jalan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Kita masuk ke bagian yang kedua. So what? Kalau memang kemuliaan dan penderitaan itu bisa sangat berkelindan, so what buat kita yang hidup di zaman ini, saudara-saudara? Apa artinya? 3 hal saya mau bagikan, saudara-saudara. Yang pertama, saudara, ketika kita mengalami penderitaan, terimalah itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari iman kepada Yesus. Ketika kita mengalami penderitaan, terimalah itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari iman kita kepada Yesus. Saudara, Yesus yang dimuliakan di atas Gunung Tabor, yang kita sembah, kita ikuti, kita teladani adalah Mesias yang menderita. Ia menderita dan mati disalibkan bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya. Sebaliknya ia menderita dan mati disalibkan justru karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapaknya, saudara-saudara. Yesus itu mati disalibkan karena ia mengatakan dan melakukan yang benar. Karena dia melawan penguasa yang zalim pada waktu itu. Karena dia menelanjangi para pemimpin agama yang munafik pada waktu itu. Sang Putra Allah menunjukkan kemuliaannya melalui penderitaannya bagi manusia yang berdosa yang sangat ia cintai. Karena itu saudara-saudara, sebagai pengikut dan murid Kristus, kalau cek orang Sunda mah geus wayahna kalau kita juga menderita ketika hidup benar, saudara-saudara. Yesus karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa menderita dan mati disalibkan. Karena itu sudah sewajarnya geus wayahna kalau kita mau taat sama dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengalami penderitaan. Terima itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari iman kita kepada Yesus, saudara. Karena itu jangan lagi kita bertanya, saya teh ngelakuin hal yang benar, kenapa saya menderita ya? Saya jujur, kenapa jadi menderita? Saya adil sama orang lain, jadi kenapa jadi menderita? Saudara, sesungguhnya jangan lagi tanyakan pertanyaan itu. Karena ingat, Mesias yang kita ikuti pun mengalami itu. Dan kita sedang mengikuti jejak langkah Sang Mesias itu, saudara-saudara. Justru dia menderita karena melakukan yang benar. Karena itu saudara-saudara, kalau kita menderita, kalau saudara-saudara yang masih kuliah misalnya, saudara menderita karena menolak titip absen, menolak nyontek. Kalau kita menderita karena menolak lawan arah, aduh gua jadi menderita, nah muter jauh benar, padahal rumah saya tinggal ngesot. Tapi saya jadi menderita muter, menderita begitu ya, kayak penderitaan gitu, kayak menderita saudara-saudara. Atau kita menderita karena menolak korupsi, menderita karena menolak suap, menderita karena menolak menyuap, menderita karena menolak melakukan manipulasi laporan pajak, menderita karena menyuarakan kebenaran, menderita karena melawan ketidakadilan. Bersyukurlah saudara-saudara. Artinya kita sedang diberikan kesempatan untuk menapaki jejak langkah Sang Mesias yang menderita itu, yang dia menderita dan mati karena melakukan yang benar. Bersyukurlah dan terimalah itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari iman kita kepada Sang Mesias yang menderita. Bersyukurlah. Yang kedua, saudara-saudara, lihatlah penderitaan yang kita alami sebagai jalan menuju kemuliaan. Saudara, kalau diklasifikasikan penderitaan, saya pikir setidaknya ada 4 jenis. Kalau kita coba klasifikasikan, yang pertama adalah penderitaan akibat dosa kita sendiri. Kalau kita nggak pernah jaga pola makan, nggak pernah jaga pola hidup kita, lalu satu saat belas tahun kemudian, puluh tahun kemudian kena diabetes lah, kena stroke lah, sakit jantung lah, itu penderitaan
Apa saudara-saudara? Kayak nggak rela ngomongnya ya. Akibat dosa kita sendiri, saudara-saudara. Kita nggak jaga kesehatan baik-baik, kita menanggungnya, kemudian itu akibat dosa sendiri. Penderitaan yang kedua bisa jadi penderitaan akibat dosa orang lain. Pulang gereja, mau nyebrang ke Indomaret, mau jajan, ada angkot, nabrak kita. Nah, angkotnya supirnya mabok, nabrak kita. Kita menderita gara-gara dosa orang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, bisa jadi penderitaan yang sangat random. Lagi beribadah, tiba-tiba ada pesawat terbang. Ini kan imajinasi ya, nggak ada airport di sini, saudara-saudara ya. Pesawat terbang, mesinnya rusak, jatuh nimpah kita semua mati, pesawat mati. Kayak nggak make sense, random. Penderitaan yang sangat random, kita bingung kenapa itu terjadi. Yang keempat, saudara-saudara, bisa jadi penderitaan akibat iman kita kepada Yesus. Memang karena ketaatan kita. Di situasi yang sangat ekstrim, kita dianiaya, mungkin dibunuh gara-gara menolak untuk menyangkal Yesus misalnya. Atau yang lebih soft, karena kita berusaha untuk jujur di tempat kerja, tempat kuliah, kita berusaha untuk adil, kita jadi dibenci orang, bahkan disikut sana sini, bahkan bisa jadi malah di PHK. Itu penderitaan akibat iman kita kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, apapun jenis penderitaan yang kita alami, apapun saudara-saudara, mau yang pertama, mau yang kedua, mau yang ketiga, mau yang keempat, saudara-saudara, apapun yang kita alami, itu bisa jadi jalan menuju kemuliaan kalau kita hadapi di dalam dan bersama Yesus. Jalan menuju kemuliaan yang saya maksud ini adalah pengudusan kita, saudara-saudara. Kita itu semakin mirip sama Tuhan Yesus Kristus karakternya. Itulah jalan menuju kemuliaan. Saudara, menarik sekali bapak-bapak gereja kita yang hidupnya di abad kedua, ketiga, keempat. Mereka itu melihat peristiwa transfigurasi Yesus bukan hanya sebagai sebuah peristiwa sejarah. Bukan. Itu betul peristiwa sejarah yang terjadi. Tetapi mereka mengatakan peristiwa transfigurasi adalah sebuah simbol tentang perjalanan iman kita. Karena itu mereka senang sekali dengan gambaran ini. Seperti kita tuh kalau ikut Yesus kayak lagi naik gunung, manjat terus, kadang-kadang terjal. Kita harus sampai ke Gunung Tabor, sehingga di Gunung Tabor itu kita dimuliakan seperti Yesus dimuliakan, bersinar terang, memantulkan cahayanya Kristus. Saudara-saudara, penderitaan yang kita alami bisa kita lihat sebagai jalan menuju kemuliaan. Saya yakin sebagian dari kita pernah mendengar nama Joni Eareckson Tada. Ada yang pernah dengar, saudara-saudara? Boleh yang katakan? Malu-malu ya? Oh, pernah ya? Pasti pernah benar. Karena ini sangat terkenal tokoh ini. Masih hidup ya, perempuan. Joni tapi perempuan, saudara-saudara. Joni lahir tahun 1949 di Maryland di Amerika Serikat. Joni ini seorang perempuan yang aktif, yang ceria begitu ya, penuh dengan semangat hidup, senang aktivitas outdoor. Ketika dia berusia sekitar 17 tahun, dia melakukan aktivitas diving. Ketika dia melakukan aktivitas diving itu, dia mengalami kecelakaan yang sangat fatal yang mengakibatkan tubuhnya lumpuh semua dari leher ke bawah. Cuma kepalanya yang tersisa bisa bergerak, saudara. Itu yang dialami Joni, saudara. Ini kondisi medisnya namanya quadriplegia. Setelah kecelakaan itu, saudara-saudara, kalau kita di posisi Joni, wah, kita nggak terkejut deh. Kalau perempuan ini jadi frustrasi, depresi, putus asa, bahkan ingin mengakhiri hidupnya, kita nggak kaget ya, saudara-saudara ya. Siapa yang kuat? Perempuan masih muda, umur 17 tahun, masa depan masih cerah. Teman-temannya pada kuliah, pada bisa hangout, pada bisa main. Joni hanya terkapar, hanya bisa menggerakkan lehernya. Berbulan-bulan dia lakukan terapi di rumah sakit. Berbulan-bulan dia merasa hidupnya gak berarti. Dia bahkan mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi padaku di usia 17 tahun? Di saat aku ingin mengejar mimpiku, hidupku harus hancur seperti ini. Katanya Engkau baik. Kenapa Tuhan izinkan ini saya alami ini?
Kenapa Tuhan gak tolong saya waktu kecelakaan supaya saya gak lumpuh seperti ini Tuhan? Saudara-saudara, waktu terus berlalu di dalam pergulatannya itu, Joni akhirnya berusaha untuk berdamai dengan kondisinya. Di dalam pergumulan itu dia mulai membaca Alkitab, dan dia menemukan satu ayat yang berbicara sangat kuat kepada dia. Ayatnya dari Roma 8 ayat 28, bunyinya begini: kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tangis Joni pun pecah. Joni mulai berpikir, mungkin penderitaan dia bukan akhir dari segalanya. Mungkin ada suatu kebaikan yang Tuhan ingin kerjakan melalui penderitaannya. Perlahan-lahan Joni mulai mendapatkan semangat hidup. Dia mulai belajar melukis. Pakai apa Bapak Ibu Saudara? Lumpuh semua loh. Kalau saudara lumpuh semua, belajar lukis pakai apa Bapak Ibu Saudara? Ya? Pakai mulut. Dia mulai belajar melukis pakai mulut. Nanti kalau penasaran di rumah bisa lihat gambarnya di Google. Bagus sekali gambarannya. Dia mulai melukis. Dan dia tuliskan pengalaman itu di dalam bukunya yang pertama, judulnya Joni. Dan itu sudah menjadi berkat untuk banyak orang. Kemudian Joni mendirikan sebuah organisasi namanya Joni and Friends, yang melayani orang-orang dengan disabilitas beserta keluarga mereka. Joni sudah menjadi berkat buat begitu banyak orang yang kehilangan pengharapan, kembali menemukan semangat hidup, kembali menemukan imannya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Joni menjadi pembicara yang memotivasi banyak orang untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah segala kesusahan hidupnya. Ada satu kutipan ucapan Joni. Dia mengatakan, Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kenyamanan kita. Penderitaan adalah alat yang Tuhan gunakan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Penderitaan yang kita alami bisa jadi jalan menuju kemuliaan. Saudara, apa penderitaan yang sedang saudara alami saat ini? Mungkin di dalam kehidupan pribadi, saudara mengalami penyakit yang menggerogi tubuh bertahun-tahun. Saudara mungkin merasa kesepian, ada sakit hati yang sudah lama ada di hati saudara. Saudara kerasa kehilangan orang yang saudara kasihi, yang sudah meninggal lebih dulu, dan saudara rindu sekali. Dan itu menyiksa sekali. Atau mungkin dalam keluarga, pernikahan saudara bermasalah, di titik terendah. Orang gak ada yang tahu, tetapi saudara tahu. Kesulitan finansial. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit, yang menjadi pergumulan berat. Dalam pertemanan mungkin saudara mengalami pengkhianatan dari bestie, hidup di pertemanan yang sangat toksik. Di tengah gereja, saudara mengalami fitnah, konflik dengan rekan pelayanan mungkin. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah bangsa dan negara kita, di tengah-tengah kondisi tagar Indonesia gelap, yang kita lihat kayaknya kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, kok gelap semua ini. Kita mendambakan ada keadilan, keamanan, bebas dari korupsi, tapi kok rasanya, wah. Saudara-saudara, kita bisa memilih untuk mengeluh. Bisa. Memilih untuk marah-marah. Setiap hari, setiap saat. Bisa.
Tapi kita juga bisa memilih untuk melihat itu semua sebagai jalan menuju kemuliaan. Sama seperti Kristus yang menapaki jalan penderitaan hingga dia dimuliakan oleh Bapa Surgawi. Supaya itu betul bisa terjadi dalam hidup kita, mari saudara-saudara hadapi penderitaan kita dengan memandang kepada Yesus dan mendengarkannya. Ini poin terakhir saya. Saudara, hadapilah berbagai bentuk penderitaan dalam hidup kita dengan memandang kepada Yesus dan mendengarkan Yesus. Saudara, tadi saya sempat sebut Matius, Markus, Lukas kompak sepakat mencatat peristiwa transfigurasi ya di dalam konteksnya. Tapi ada satu hal menarik yang saya temukan, keunikan catatan Lukas. Hanya Lukas yang mencatat bahwa Yesus naik ke gunung itu untuk berdoa. Matius dan Markus tidak. Dan hanya Lukas yang mencatat Yesus itu berubah rupanya, jubahnya putih berkilau-kilauan ketika dia sedang berdoa. Saudara-saudara, ketika menemukan fakta ini, saya jadi merenungkan. Sebetulnya sama seperti Yesus yang diubah ketika dia berdoa kepada Bapa Surgawi. Itu yang terjadi ketika kita berdoa, saudara-saudara. Kita ditransfigurasi, diubah. Tahun ini kita sudah menetapkan ini tahun doa buat kita, saudara-saudara. Kita mau setiap pribadi, setiap keluarga, gereja kita menjadi komunitas yang sungguh-sungguh berdoa. Bukan doa sebagai rutinitas, tetapi doa yang vibrant, yang dinamis, yang bergairah. Berdoa kepada Allah yang hidup. Nah saudara, sesungguhnya ketika kita berdoa seperti itu, kita sedang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa Surgawi, bukan sebaliknya. Karena itu kita setiap minggu berdoa, selalu setiap minggu kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa Surgawi, jadilah kehendakmu di dalam hidupku, bahkan sekalipun lewat penderitaan yang sedang kualami. Jadilah kehendakmu, ya Bapa. Ketika kita berdoa seperti itu, saudara, kita punya kekuatan, dan hidup kita semakin dikuduskan, semakin dimuliakan. Pandang wajah Yesus dan dengarkanlah apa yang dia sampaikan kepada kita. Dengarkanlah Yesus yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Pandanglah pada Yesus dalam doa-doa kita, dan kita akan menemukan kekuatan untuk terus taat dan setia kepadanya. Saudara, di gunung itu Yesus mengajak 3 inner circle-nya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Tampaknya pengalaman di gunung itu sangat berbekas buat Petrus. Sampai-sampai di salah satu suratnya dia mengingat peristiwa itu, saudara. Di 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18 dia tuliskan itu. Sebab kami, ini kata Petrus, tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari sorga ketika kami bersama dia di atas gunung yang kudus. Di masa Prapaskah nanti Petrus jadi terkenal, saudara-saudara, biasanya. Kasihan tapi Petrus ya, selalu diingat karena penyangkalannya. Padahal saudara-saudara, setelah penyangkalan itu, dia jadi rasul yang luar biasa, yang sampai akhir hidupnya taat dan setia. Dia mati martir, dan tradisi mencatat dia mati disalibkan. Tetapi karena dia merasa begitu hina, begitu kotor, dia tidak rela Mesiasnya itu mati dengan cara yang sama seperti dia. Itulah sebabnya dia minta supaya salib dia dibalik, sehingga dia mati disalibkan terbalik. Dari mana Petrus dapat kekuatan, saudara-saudara? Rupanya peristiwa transfigurasi Yesus itu, ketika dia menatap wajah Yesus, mendengarkan suaranya, itu yang menjadi bahan bakar untuk dia terus taat dan setia sampai pada akhirnya. Saudara-saudara, kemuliaan dan penderitaan bukanlah dua hal yang bertentangan. Di dalam Yesus Kristus, jalan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Yesus yang dimuliakan di atas gunung Tabor adalah Yesus yang menderita dan mati disalibkan dan bangkit mengalahkan kematian. Dan Yesus yang sama berjanji akan datang kembali dalam kemuliaannya. Karena itu saudara-saudara, selama kita menantikan hari yang mulia itu, mari kita menapaki setiap detik hidup kita dengan senantiasa mendengar perkataannya. Kalau kita baca teks kita hari ini, saya lihat hanya satu jantungnya di situ yang paling penting adalah ayat ke-35. Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Pandang wajah Yesus, dengarkan dia di dalam berbagai penderitaan yang kita alami, supaya kita terus berjalan naik menuju kemuliaannya, dan hidup kita yang singkat ini memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.